Baik, siapa namanya? Jadi Wailan sudah selesai artikelnya? Sudah. Hari ini jadi siap dipresentasikan itu ya. Baik, apa judulnya? Judulnya pengaruh gadget terhadap motivasi. Oke, baik. Masalahnya apa ini? Masalahnya kan banyak siswa yang nggak termotivasi dengan belajar. Jadi gadget ini menjadi salah satu alternatif untuk mereka termotivasi belajar dan bisa meningkatkan hasil belajarnya. Nah, itu harusnya ya. Ya, makanya gadget itu menjadi permasalahannya itu karena motivasinya yang kurang, sehingga gadget ini menjadi alternatifnya. Ya, oh gitu. Jadi anak-anak ini dijadikan gadget itu sebagai media untuk memotivasi dia Ya, belajar. untuk belajar. Apa masalahnya mereka nggak ada motivasi belajar selama ini? Ya, karena mungkin metode pembelajaran jenuh mungkin, ataupun strategi guru dilakukan agak nggak sesuai dengan karakter mereka. Kan anak-anak zaman sekarang lebih suka media pembelajaran yang real dan juga suka yang melihat gambar-gambar di HP ataupun tontonan-tontonan HP, sehingga gadget ini menjadi salah satu alternatifnya. Oke, baik. Terus bagaimana hasil temuannya? Apa pengaruh gadget itu terhadap motivasi? Hasil temuannya itu lebih positif ya. Jadi kebanyakan anak-anak yang menggunakan gadget sebagai alternatif belajar ini nilainya itu di atas rata-rata ketimbang anak yang nggak Pakai gadget. Nilainya itu bisa sampai 85 sampai 90 itu rata-ratanya. Sedangkan yang tidak pakai gadget itu bisa jadi 70 sampai 55. Kenapa menjadikan nilai itu sebagai ukuran motivasi? Apa memang begitu teorinya? Karena misalnya nilai itu sebagai motivasi, tahu bahwa mereka ada minat untuk belajar, dan minat itu dapat dilihat dari hasil belajarnya. Oke. Terus gimana cara guru itu menggunakan gadget? Itu dengan cara memaksimalkan. Enggak, maksudnya bagaimana kayak langkah-langkah guru ini menggunakan gadget? Langkah-langkahnya itu pastinya yang pertama yang ditampilkan adalah sesuatu yang bermanfaat, walaupun itu dalam bentuk karton yang menarik, kartun yang menarik. Ada kaitannya dengan materi pembelajaran? Ya, harus ada kaitannya, misalnya seperti film kita lagi belajar tentang puasa, ya kita nontonnya ya tentang UPP kan ada bagian puasa. Nah, itu dipertontonkan, nanti kita suruh ambil kesimpulannya, berarti kita anak-anak harus seperti ini gitu. Jadi walaupun contohnya itu film kartun, tapi ada manfaatnya. Ya, berarti tadi manfaatnya menjadikan motivasi belajar sehingga mereka bukan hanya tahu tapi bisa mengamalkan juga. Baik, karena sudah dilihat di video tadi ya, di gadget tadi ya. Iya. Jadi murid ini bawa gadget ke sekolah atau Bawa gadgetnya seperti ini, ada kalau di les tempat tersebut ada hari-hari yang boleh, ataupun guru hanya bilang nanti nonton ya video yang sudah dikirimkan di HP di rumah. Misalnya nggak setiap pertemuan, karena kan di situ mungkin fokusnya membaca menghitung, tapi untuk mereka memotivasi ya dengan cara nanti nonton di rumah gini. Jadi orang tuh nanti ini mau belajar terus, biar cepat pulang nonton ini, dan mereka fokus dengan belajar itu. baik. Jadi karena semua sekarang sedang istilahnya ya ada hari tanpa gadget gitu kan, ya ada orang tanpa gadget, artinya semua usia menggunakan gadget ya. Jadi bagaimana tadi usaha guru kita ini menjadikan gadget itu bermakna positif untuk memotivasi belajar siswa. Berarti hasil penelitian kakak bahwa gadget itu sangat berpengaruh, yaitu dan menghasilkan nilai yang positif, menghasilkan nilai yang baik gitu kan, dan memotivasi siswa untuk belajar. Dapat dilihat dari tadi prestasinya meningkat dengan angka nilai tadi berapa? 85 sampai 90. Oke, baik. Terima kasih ya untuk presentasinya. Baik, sahabat mahasiswa, tadi sudah Anda dengarkan bagaimana kita mendengarkan hasil presentasi dari penelitian kawan kita ini dengan judul penelitiannya pengaruh gadget terhadap motivasi belajar siswa. Ternyata jika guru pandai mengelola gadget, maka gadget ini akan memberikan manfaat positif kepada mahasiswa, meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan prestasi belajar. Terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.